Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Purnamasari yang berasal dari jurusan Teknik Kimia Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang Permit to Work System atau pengawasan pelaksanaan izin kerja. Pendahuluan sistem izin kerja atau Permit to Work System atau yang bisa disingkat PTW merupakan suatu sistem formal yang dirancang untuk mengontrol pelaksanaan pekerjaan yang beresiko tinggi di lingkungan industri. Sistem ini terdiri dari proses dokumentasi. PTW menjadi sangat penting dalam sistem manajemen K3 karena memungkinkan adanya pengawasan ketat terhadap pekerjaan yang berpotensi menyebabkan kecelakaan kerja atau kerusakan dalam peralatan. Dalam lingkungan kerja seperti industri minyak dan gas, petrokimia, manufaktur berat, ataupun fasilitas pengolahan kimia, banyak pekerjaan yang bersifat tidak rutin dan memiliki resiko yang signifikan, seperti pengelasan, pekerjaan di ruang terbatas, atau aktivitas pengangkatan berat. Tanpa sistem izin kerja yang baik, pekerja bisa saja menjalankan aktivitas tersebut tanpa menyadari adanya resiko yang tersembunyi atau tanpa prosedur keselamatan yang memadai. Oleh karena itu, Permit to Work System tidak hanya berfungsi sebagai izin administratif, tetapi juga sebagai alat pengendalian resiko yang proaktif. Selanjutnya adalah tujuan dan prinsip dasar penerapan izin kerja. Untuk tujuannya, penerapan izin kerja memiliki tujuan utama, yaitu untuk memastikan bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan itu aman dengan seluruh potensi bahaya yang telah diidentifikasi sebelumnya dan telah diberikan pengendalian yang memadai. Dengan kata lain, izin kerja berfungsi sebagai filter terakhir sebelum pekerjaan itu dimulai untuk memastikan tidak ada risiko yang terlewatkan, sehingga kalaupun dalam pekerjaan tersebut terjadi sebuah resiko atau sebuah hal yang tidak diinginkan, sudah ada penanggulangannya. Sistem ini juga bertujuan untuk menciptakan komunikasi yang jelas antara semua pihak yang terlibat dalam suatu pekerjaan seperti pekerja, pengawas, tim HSE, dan manajer di area tersebut. Untuk prinsip dasar penerapan izin kerja, yaitu mencakup beberapa hal penting. Pertama, tidak ada pekerjaan beresiko yang dilakukan tanpa adanya izin kerja yang sah. Kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan harus berdasarkan penilaian resiko yang sudah terdokumentasi seperti HIRDC ataupun JSA atau Job Safety Analysis. Yang ketiga, setiap pihak harus memahami isi dan tanggung jawab yang tertuang dalam izin tersebut. Dan yang terakhir, keempat, komunikasi antar tim sangat krusial, terutama untuk pekerjaan yang tumpang tindih atau yang lokasinya berdekatan. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis izin kerja di tempat kerja. Yang pertama ada Hot Work Permit, merupakan izin kerja untuk aktivitas yang menghasilkan sumber panas atau api terbuka, seperti pengelasan, pemotongan, dan penggerindaan logam. Lalu ada Cold Work Permit, yaitu merupakan jenis izin kerja yang digunakan untuk pekerjaan yang tidak melibatkan api terbuka atau panas yang tinggi, seperti aktivitas mekanikal ataupun pembongkaran alat proses. Lalu juga ada Confined Space Entry Permit. Itu merupakan jenis izin yang wajib dimiliki ketika seseorang harus masuk ke ruang terbatas seperti tangki, reaktor, atau bejana tekan yang memiliki ventilasi terbatas dan potensi bahaya di atmosfer. Jenis izin ini memerlukan pengujian atmosfer sebelum dan selama pekerjaan berlangsung. Jenis selanjutnya ada Work at Height Permit untuk pekerjaan yang ada di atas ketinggian tertentu. Lalu ada Excavation Permit untuk penggalian tanah yang beresiko terhadap pipa ataupun kabel bawah tanah. Dan ada Electrical Work Permit, yaitu untuk pekerjaan dengan instalasi listrik. Selanjutnya ada peran dan tanggung jawab pengawas dalam sistem kerja. Yang pertama, evaluasi atas permintaan izin kerja. Evaluasi ini diajukan oleh pelaksana ataupun kontraktor, termasuk memastikan bahwa potensi bahaya telah diidentifikasi dengan benar. Lalu selanjutnya ada memastikan kelengkapan dokumen pendukung. Pengawas juga bertujuan untuk memastikan kelengkapan dokumen pendukung,
Dia juga harus melakukan inspeksi fisik terhadap lokasi kerja sebelum memberikan persetujuan izin. Lalu selanjutnya itu ada pemantauan secara berkala. Selama pelaksanaan pekerjaan, pengawas juga wajib melakukan pemantauan berkala untuk memastikan bahwa pekerjaan dilakukan sesuai dengan isi izin dan prosedur yang telah disetujui. Lalu ada proses pengajuan, verifikasi, dan persetujuan izin kerja. Proses pengajuan izin kerja diawali oleh pelaksana kerja yang bertanggung jawab atas kegiatan teknis di lapangan. Pelaksana mengisi formulir izin sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan, dilengkapi dengan penilaian resiko seperti JSE, serta informasi teknis seperti durasi kerja, peralatan yang digunakan, dan lokasi kegiatan. Pengajuan ini tidak bisa dilakukan sembarangan karena harus mencerminkan bahwa pelaksana memahami bahaya di dalam lingkungan kerja tersebut dan telah menyiapkan langkah pengendalian dan penanggulangannya. Selanjutnya, pemeriksaan pra-pekerjaan di kondisi lapangan. Jadi, sebelum bekerja ada pemeriksaan terlebih dahulu, seperti pengujian alat kerja, di mana dipastikan bahwa fungsi peralatan keselamatan ini berjalan dengan baik. Juga ada pemeriksaan integritas struktur dalam tempat kerja. Selanjutnya ada verifikasi kondisi lapangan. Verifikasi kondisi lapangan juga dilakukan untuk mengecek atau memeriksa apakah lingkungan kerja bebas dari bahaya tambahan seperti resiko kebocoran gas, potensi percikan api, ataupun kehadiran bahan kimia yang berbahaya. Lalu selanjutnya ada pekerjaan di ruang terbatas. Dilakukan dalam pemeriksaan pra-pekerjaan ini dilakukan pengujian atmosfer menggunakan alat gas detektor untuk mengukur konsentrasi oksigen, gas mudah terbakar, dan gas beracun. Lalu selanjutnya ada briefing keselamatan. Briefing keselamatan atau toolbox meeting dilakukan sebelum pekerjaan dimulai untuk menyamakan persepsi tentang bahaya dan prosedur kerja aman. Selanjutnya ada pengendalian resiko dan pelaksanaan izin kerja. Dalam sistem izin kerja, pengendalian resiko merupakan inti dari pelaksanaan yang aman, di mana untuk pengendalian resikonya ada dalam penggunaan APD seperti helm, sarung tangan panas, safety harness, dan lain-lain. Lalu juga administratif, yaitu pengendalian administrasi meliputi pembatasan waktu kerja, pengawalan langsung, serta pelatihan tenaga kerja. Ada juga pengendalian teknik. Contohnya itu kayak ventilasi lokal untuk mengurangi konsentrasi gas di ruang terbatas atau penggunaan alat listrik dengan fitur isolasi. Lalu, setelah semua pengendalian tersebut diterapkan, pekerjaan dapat dimulai dengan izin kerja yang telah disetujui. Namun demikian, pelaksanaan ini harus terus dipantau oleh pengawas ataupun petugas HSE yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tidak ada penyimpangan prosedur yang terjadi. Jika ada perubahan kondisi lapangan seperti hujan, kebocoran, tumpahan gas kimia, dan lainnya, maka pekerjaan harus dihentikan atau izin dievaluasi ulang. Proses ini menunjukkan bahwa pelaksanaan izin kerja bukan hanya tahap satu arah, tetapi sistem yang bersifat dinamis dan adaptif terhadap resiko yang aktual. Koordinasi antar pekerjaan dan integrasi antar izin. Dalam industri, diperlukan koordinasi yang ketat antar pekerjaan dan integrasi antar kerja atau kerjasama antar kerja. Hal ini untuk menghindari konflik operasional. Salah satu metode efektif untuk mengatasi potensi konflik ini adalah dengan penjadwalan dan pengelompokan pekerjaan berdasarkan lokasi dan jenis izin. Supervisor atau HSE harus memeriksa apakah dua izin yang berlaku secara bersamaan ini apakah berpotensi saling mengganggu, apakah menciptakan kondisi yang tidak aman. Oleh karena itu, beberapa perusahaan juga menetapkan permit cross-check sebagai bentuk mitigasi resiko interaksi antar izin. Lalu selanjutnya, pengawasan pelaksanaan pekerjaan berizin dan penanganan pelanggaran. Pengawasan terhadap pekerjaan tidak boleh bersifat pasif atau cuma formalitas. Tim pengawas, baik itu bagian teknis ataupun HSE, wajib turun ke lapangan untuk memastikan bahwa semua ketentuan dalam izin kerja dilaksanakan dengan disiplin. Pengawasan dilakukan mulai dari awal pekerjaan saat berlangsung hingga
pekerjaan selesai. Hal yang harus diperhatikan itu seperti penggunaan APD, implementasi pengendalian resiko, serta keberadaan petugas pengawas di lapangan. Jika selama pengawasan ini ditemukan pelanggaran terhadap izin kerja, maka tindakan segera harus diambil. Pelanggaran ini dapat berupa penggunaan alat yang tidak sesuai, tidak menggunakan APD, atau adanya aktivitas yang tak tercantum dalam izin. Dalam kondisi ini, pekerjaan harus dihentikan sementara untuk dievaluasi. Dan jika diperlukan, izin kerja dapat dibekukan. Tindakan korektif juga harus segera diterapkan untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja ataupun kerugian operasional. Evaluasi penutupan izin dan dokumentasi kegiatan kerja. Setelah pekerjaan selesai, langkah terakhir dalam sistem izin kerja adalah evaluasi hasil kerja, lalu penutupan izin. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa pekerjaan telah selesai sesuai rencana, tidak ada kerusakan ataupun insiden yang terjadi, serta lingkungan kerja dikembalikan dalam kondisi yang aman. Pengawas atau tim HSE biasanya akan melakukan pemeriksaan ulang di lokasi kerja tersebut untuk memastikan bahwa tidak ada sisa material berbahaya ataupun kondisi tidak aman yang tertinggal. Dalam beberapa perusahaan, penutupan izin juga disertai dengan laporan singkat yang mencatat hal-hal penting selama pelaksanaan pekerjaan, termasuk kejadian khusus, penyimpangan, dan tindakan koreksi yang harus dilakukan. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.